Kita terima hadiah dari Cina, beragama Buddha, kebetulan tetangga kita pulang dari Medan, dibawa pulangnya coklat, bawa pulangnya ini itu. Dibolehkan menerima hadiah dari orang kafir selama hadiah itu tidak bersumber dari harta yang haram dan juga zatnya tidak terbuat dari yang haram. Malah kalau terima dari orang Islam, kita tahu dia kerjanya haram, malah itu tidak boleh diterima walaupun dari orang Islam. Jadi yang dilihat bukan orangnya, apakah Islam atau kafir, tapi yang dilihat sumber hartanya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah di beberapa pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas beberapa hadis dalam bab bersabar apabila ditimpa musibah dengan meninggalnya anak. Jadi disuruh oleh Nabi betul-betul bersabar, dan itu menyebabkan surga Allah untuknya. Kita pindah ke bab yang baru, yaitu tentang babu husnil malakah, yaitu bab tentang berbuat baik kepada budak. Tentu budak di sini sekarang sudah tidak ada lagi, maka ini sebenarnya termasuk nasihat Nabi untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membantu kita atau menjadi pembantu kita. Kalau budak telah berakhir, tapi pembantu masih banyak. Hadis yang pertama yaitu dari Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, ajibu ad-da'i. Jadi Rasulullah memulai hadis ini dengan menasihati dalam perintahnya, yaitu ajibu ad-da'i. Ada 3 perkara yang dinasihati oleh Rasulullah dalam hadis ini. Yang pertama, tunaikanlah atau penuhilah undangan orang yang mengundangmu. Ini nasihat Nabi yang pertama, ajibu ad-da'i, penuhilah undangan orang yang mengundangmu. Dan ini termasuk hak sesama muslim. Muslim itu kalau diundang, salah satu haknya selain daripada mengunjungi orang sakit, menguruskan jenazahnya, menjawab bersin, menjawab salam, salah satunya adalah memenuhi undangan kalau diundang. Nah, memenuhi undangan ini ada 2 model, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang mana yang wajib? Yaitu memenuhi undangan walimah
perkawinan wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang diundang lalu dia tidak mendatanginya tanpa uzur maksudnya tidak ada halangan apapun, maka dia telah durhaka kepada Nabi Muhammad, otomatis durhaka pada Allah. Makanya dosa kalau diundang untuk walimah, mendatangi pesta atau akad nikah yang beriringan dengan pesta pernikahan, hukumnya wajib. Jadi jangan merasa bahwa boleh tidak datang tanpa ada alasan. Tidak mesti diundang melalui lisan. Melalui tulisan pun sudah mewakili undangan. Selama ini ada orang yang kalau tidak diketuk pintu rumahnya, tidak datang ke rumahnya, tidak memberitahu langsung, hanya menyampaikan melalui WA, dianggap kurang adab. Padahal itu tidak ada masalah. Kecanggihan teknologi memudahkan kita untuk mengundang. Bahkan sekarang sudah ada undangan-undangan elektronik. Begitu kita tekan, kita buka, undangannya sama seperti undangan yang dicetak. Apakah wajib hadir kalau di WA? Wajib. Dan jangan menyombongkan diri dengan mengatakan, saya kalau model diundang melalui WA begini saya nggak datang. Seharusnya kan dia datang ke rumah. Itu kita bukan bermasalah pada orang mengundang. Yang bermasalah adalah hati kita. Kalau bahasa Inggrisnya perayuk-rayuk dulu, menyombongkan diri seakan-akan orang paling mulia. Jadi kalau ada ustaz ketemu di jalan sama jamaahnya lalu diberhentikan, atau ketemu sedang belanja lalu diberhentikan, kata jamaahnya, oh ya kebetulan ustaz saya mau kasih tahu ini anak saya kawin tanggal sekian, nanti saya WA lagi. Itu undangan, dan itu tidak masuk ke dalam kategori tidak beradab. Kita saja yang terlalu sombong. Kalau kita pulang lalu kita bilang sama istri, masa undang kita di pasar, masa undang kita di tengah jalan. Itu yang bermasalah kita. Jadi nggak perlu kita bohong-bohong dalam butnya. Ustadz itu kan hanya gelar. Semua nama-nama kebaikan kan gelar. Tidak ada jaminan. Bahkan orang yang berilmu, orang yang paling duluan dihisab oleh Allah, kalau dia menyombongkan diri dengan ilmunya. Kan ada 3 orang yang paling duluan dimasukkan ke neraka, yaitu orang yang berjihad karena ingin dipuji sebagai pahlawan, lalu orang yang bersedekah karena ingin dipuji sebagai dermawan, dan yang ketiga orang berilmu, alim, karena ingin dihormati, dimuliakan, dipuji seakan-akan dialah yang paling alim. Makanya rendahkan diri. Kalau orang undang melalui WA, ya datang saja, nggak perlu merasa bahwa itu tidak beradab. Jadi wajib datang, kecuali ada uzur, dan uzurnya bisa macam-macam, baru boleh tidak datang. Di antaranya yang paling masyhur, di antara uzur atau halangan yang menyebabkan boleh tidak datang, yang paling masyhur yaitu apabila di tempat itu ada kemungkaran, ada maksiat. Jadi di tempat walimah itu ada keyboard, ada joget-joget, ada penyanyi dangdut. Kita tidak perlu datang. Atau dihidangkan air yang haram,
dihidangkan untuk mabuk-mabuk, berjudi. Itu kalau daerah ke timur sana Pak, ya, ke timur sana itu mulai dari lewat Langsa terus ke sana itu mendekati Medan itu kadang-kadang buat acara 3 hari 3 malam 7 hari, nanti malamnya orang berjudi, mabuk. Itu yang model begitu nggak usah datang, boleh tidak datang dan haram datang. Atau yang bermasalah yang membuat boleh tidak hadir, ini banyak sebenarnya dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah banyak sekali disebutkan, ya, berkenaan dengan tempat, berkenaan dengan orang mengundang, berkenaan dengan orang yang diundang. Tapi kita perlu hanya tahu beberapa saja. Boleh tidak hadir ke walimah, artinya enggak dosa lagi kalau tempatnya terlalu jauh. Jauh itu relatif. Kalau kita diundang dari Biren, maka yang punya Pajero tidak jauh, ya, yang punya expander enggak jauh, sekali kasih hidup langsung sudah sampai, begitu digas sudah sampai. Tapi yang punya Supra X itu jauh. Nah, jadi kalau jauh sekali orang undang itu boleh enggak datang, enggak dosa lagi Pak. Ustaz datang ya, acara kami di Banda Aceh, itu boleh enggak datang. Dan jangan paksa-paksa datang, dan jangan paksa suruh kirim kado. Kado itu bukan kewajiban. Orang kasih kado itu menunjukkan dia orang baik, dia membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi kalau nggak ada kado, nggak ada amplop, jangan tanda-tandai orang, ya. Jadi yang punya hajatnya ditandainya hanaijo, ya, nah nggak dekat pun dengan challenge, jangan tandai orang. Kemudian apalagi yang menyebabkan orang boleh tidak hadir dalam undangan walimah ini, yaitu ketika di tempat walimah itu ada patung, lukisan dan memelihara anjing. Lalu yang punya hajat orang yang fasik atau orang yang buat walimah membuatnya dengan harta haram, itu nggak usah datang. Nah, jadi banyak Bapak Ibu, banyak, nggak mungkin kita jelaskan satu persatu. Yang intinya bahwa Rasulullah mengatakan ajibu ad-da'i, penuhilah undangan. Yang pertama undangan wajib, yaitu walimah perkawinan. Yang kedua ada undangan yang sunnah. Selain walimah perkawinan semuanya sunnah. Diundang akikah, diundang khitan, kenduri khitan, diundang wakirah. Wakirah itu tasyakuran rumah baru, diundang makan-makan. Itu semuanya sunnah. Artinya lebih baik dipenuhi, jangan tidak memenuhi, karena itu hak sesama muslim. Dan orang kecewa kalau sudah diundang tanpa alasan kita tidak datang. Nah, kecewa itu menunjukkan kita telah memberi salah satu yang menyakitkan hati saudara kita, ya, kecuali ada halangan tadi, ya. Jadi kalau datang diundang akikah, diundang macam-macam, tidak hadir tidak mengapa, tapi diutamakan berusahalah untuk hadir. Baik, itu nasihat Nabi yang pertama, yaitu penuhilah undangan. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menasihati dalam perintahnya wala taruddul hadiyah. Yang kedua kata Nabi, janganlah engkau menolak hadiah. Nanti ada yang bilang, oh kalau itu nggak usah bilang Ustaz, memang kami terima semua hadiah. Nabi ingin mengatakan kepada orang-orang yang waktu diberi hadiah dia menolaknya. Kalau orang memberi sesuatu pada kita bentuknya hadiah, jadi yang bentuknya pemberian itu
Dalam Islam itu ada beberapa model. Ada yang wajib seperti zakat, ada yang sunnah, wakaf, hibah, sedekah, ya, macam-macam. Salah satunya hadiah. Di mana beda hadiah dengan sedekah? Kalau sedekah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Kalau hadiah memberikan sesuatu kepada orang yang kita anggap berprestasi atau memberi penghargaan karena kedekatannya dengan kita. Jadi kalau ada yang pulang dari Medan, bawa pulang bika Ambon, diantar ke rumah, ketika diberi, tidak boleh seseorang menolak, karena ketika dia menolak, dia telah menyakitkan orang yang memberi. Karena waktu kita tolak, orang yang memberi akan berfikir, berarti ini makanan ini nggak bagus, ada cacatnya, dia nggak suka. Masalah nggak suka itu urusan nanti, yang penting terima dulu. Oh nggak suka, kita boleh hadiahkan kepada yang suka, boleh kasih ke tetangga berikutnya, boleh kasih, paling kurang ya kasih ke ayam, kucing. Yang jangan tolak. Ya. Karena rata-rata orang kalau sudah memberi hadiah itu merasa nyaman, merasa bahwa dia disanjung ketika kita menerima hadiah. Lalu kita mengucapkan balasan terima kasih, baik dengan ucapan terima kasih, tapi yang lebih baik mengucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Itu ucapan paling baik kalau menerima hadiah. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau buat akikah nggak boleh terima hadiah, nggak boleh terima sedekah. Itu tidak benar, ya. Karena orang ketika buat kenduri akikah, kalau dia terima hadiah, maka tidaklah menjadi sebuah dosa, boleh. Apalagi kalau sudah di depan mata. Jadi jangan sampai ada orang bawa peralatan bayi untuk anak kita yang diakikahkan, lalu kita di depan-depan orang kita mengatakan, kau pun ya amenyo, kan sudah saya bilang nggak usah bawa hadiah. Akhirnya ada wadawi dan dia bawa pulang lagi itu. Waktu dia bawa pulang lagi itu diiringi dengan sakit hati. Oh, ada yang datang dari kampung bawa pisang satu tandan, dia kasih karena itu yang dia punya. Jangan tolak. Jadi enggaklah berdosa menerima hadiah waktu akikah. Cuma kenapa ada informasi sebaiknya tidak terima hadiah? Itu karena berhubungan waktu kenduri akikah itu kenduri kebahagiaan. Ketika kita diberi anak oleh Allah, itu kenduri kebahagiaan. Maka orang yang sedang bahagia itu sebaiknya tidak menerima imbalan apapun. Sama kayak kita baru keluar gaji, bang. Kita ingin traktir orang, kita sedang bahagia. Nah itu modelnya begitu, mensyukuri nikmat Allah diberi anak, lalu kita memberi kebahagiaan. Maka lebih bagus tidak terima. Tapi kalau sudah dibawa, jangan kira haram diterima, terima saja. Amplop terima saja kalau sudah dibawa. Kalau mau tidak diterima, kasih tahu di awal dalam undangan, baik undangan tulisan WA atau undangan lisan, kasih tahu di awal bahwa tulis catatan sedikit di bawah, tidak menerima hadiah apapun. Tulis begitu. Nah ini makruh hukumnya, menolak hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wala tahqiranna, janganlah engkau
menolak atau meremehkan pemberian dari tetanggamu, walau firis nasyad, walaupun yang diberi hanya satu tulang iga kambing. Jadi dia kasih sup, di dalamnya enggak banyak dagingnya, cuma ada satu tulang. Apa kata Nabi? Jangan ditolak, terimalah. Kalau ditolak, orang marah, nanti orang dendam, orang juga akan memperlakukan kita perkara yang sama. Nah, jadi hadiah, pemberian, penghargaan atau dengan cintanya, kedekatannya kepada orang lain. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah menerima hadiah dari orang kafir? Kita terima hadiah dari Cina, beragama Buddha, kebetulan tetangga kita pulang dari Medan, dibawa pulangnya coklat, bawa pulangnya ini itu. Dibolehkan menerima hadiah dari orang kafir selama hadiah itu tidak bersumber dari harta yang haram dan juga zatnya tidak terbuat dari yang haram. Malah kalau terima dari orang Islam, kita tahu dia kerjanya haram, malah itu tidak boleh diterima walaupun dari orang Islam. Jadi yang dilihat bukan orangnya, apakah Islam atau kafir, tapi yang dilihat sumber hartanya dari mana. Nabi pernah diundang makan di sebuah rumah oleh orang Yahudi. Nabi ikut dan makan. Jadi ini dibolehkan kecuali dengan perkara tadi, atau karena hadiah itu diberikan memperingati Tuhan mereka. Seperti hari Natal kita dapat hadiah, itu enggak boleh terima, karena dengan terima kita ikut merestui kesesatan yang terjadi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sering-seringlah berbagi hadiah. Rasulullah mengatakan tahadu tahabu. Sering-seringlah engkau saling berbagi hadiah, maka akan timbul rasa cinta di antara kalian. Kita itu paling mudah memancing cinta dengan hadiah. Seorang suami kalau pintar merayu tetapi tidak pernah kasih hadiah, dibenci juga oleh istrinya. Ya, suami ini pandai merayu, tak apa-apa dia bilang. Ya, dia buat, dia rangkai kata untuk istrinya. Itu baik, tetapi enggak pernah ada hadiah. Pulang dari manapun enggak pernah ada. Satu bakso pun enggak pernah beli. Maka suami ini walaupun bibirnya indah, tetapi istrinya tidak suka. Sebaliknya kalau ada suami pendiam, memang pendiam kali orangnya. Waktu kahwin pun ijab kabul hampir enggak selesai, saking pendiamnya. Waktu lahir kecil pun enggak menangis, deim begitu, terdiam, tahu begitu. Tapi enggak semua yang tahu pendiam. Tapi walaupun dia pendiam, perasaannya main. Pulang dari manapun tetap ada hadiah untuk istri. Nah ini disukai, dicintai. Maka kita itu untuk memancing rasa cinta itu hadiah, kenabah, ya, bukan dengan mulut. Kasih hadiah. Caleg itu kan mainnya mulut. Coba enggak usah bicara-bicara, langsung kasih aspal ke kampung, bantu masjid. Itu dipilih itu insyaallah. Ya.
Jadi nggak usah banyak bicara. Ini waktu kampanye nyojih, waktu dah terpilih nggak ada apa-apa pun. Nah, jadi ini yang kedua nasihat Nabi, jangan tolak hadiah, terimalah. Yang terakhir, dan ini yang berkaitan dengan judul kita, yaitu tentang berbuat baik kepada pembantu atau budak di sini. Nabi menyebutkan nasihat terakhir, wala tadribu al-muslimin. Janganlah engkau memukul orang-orang Islam. Jadi jangan pukul orang-orang Islam, karena ini termasuk salah satu yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, kullu muslim 'alal muslim haram. Ada perbuatan yang haram dilakukan untuk sesama muslim. Apa dia? Yaitu damuhu. Jangan ganggu darahnya. Jangan bunuh muslim kecuali yang berhak dibunuh. Siapa yang berhak dibunuh? Ya, para pembunuh. Ya, para pembunuh itu berhak dikisas. Lalu orang tua yang sudah menikah tapi masih berzina dibunuh dengan cara dirajam. Lalu orang murtad itu halal darahnya. Lalu para perampok itu juga halal darahnya. Begal itu halal darah. Kalau kita lihat dia sudah menyakiti kita, lalu kita keluarkan parang kita, pisau kita, kita bergelut dengannya, kita tusuk dia mati, maka itu menjadi sesuatu yang tidak dianggap berdosa. Cuma karena kita berada di negara Indonesia, ya, begal yang mau merampok kita, sudah melukai kita, kita lawan, dia mati, kita dipenjara. Inilah Indonesia. Akibatnya apa? Begal menjamur karena merasa terlindungi. Orang nggak berani mukul, nggak berani balas, karena nanti ujungnya yang balas dipenjara. Kan bangai. Kenapa nggak sehat sikit? Ya. Seharusnya kalau diberikan otak oleh Allah, pikirannya harus sehat sedikit. Kita kan orang yang terancam, sudah ditebas dengan parang. Ketika kita lawan, dia mati, kita pula yang dijadikan sebagai tersangka. Itu otaknya di mana itu, Allah alam. Saya rasa orang gila pun nggak terima kayak gitu. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku dirampok lalu aku terbunuh, bagaimana nasibku? Apa kata Rasulullah? Engkau syahid. Engkau syahid. Dirampok, engkau terbunuh, engkau syahid. Kalau aku yang membunuhnya ya Rasulullah, dia yang mati, apa jawaban Rasulullah? Dia di dalam neraka. Perampok itu di dalam neraka. Jadi dalam hukum agama, Allah memberi akal sehat pada kita. Yang merampok tetap boleh dibunuh selama kita sudah yakin dia mulai mengancam. Makanya coba lihat kan, waktu wali kota Medan memerintahkan tembak mati semua begal, langsung semua orang mengatakan nggak ada pri kemanusiaannya, mereka kan juga manusia, kan tai kucing semua itu. Waktu mereka bunuh orang, apakah mereka yang protes ini bicara, kenapa wahai begal engkau bunuh orang, mereka kan juga manusia? Waktu sudah ditetapkan hukum untuk membunuh begal, sudah mulai bicara. Itulah Indonesia. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, jangan pikir berakhir. Semakin mendekati akhir zaman, semakin besar fitnah yang kita terima. Jadi jangan merasa bahwa oh nyo aman, aman Pak. Tetap fitnah berganti-ganti. Nah, jadi haram membunuh, lalu wa maluhu, haram mengganggu hartanya, enggak boleh curi harta kaum muslimin. Kalau mencuri di atas nisab, maka diwajibkan untuk potong tangan bagi pencuri. Itu untuk menjaga harta kaum muslimin. Cuma enggak dijalankan. Pencuri masuk penjara 3 hari bebas, 7 hari bebas.
sudah keliling-keliling kampung, sudah mencuri lagi, ditangkap lagi. Akhirnya masyarakat kesal, dibunuh langsung di tempat, dicincang langsung di tempat, karena sudah berapa kali masuk penjara nggak beres-beres. Akhirnya hukum masyarakat yang berlaku, bukan hukum negara. Nah, itu akibat kita nggak mau taat kepada Allah. Coba potong satu orang tangan pencuri, satu orang aja potong tangannya. Di mana disuruh potong? Di sini, Pak. Nah, di Rusgon ini. Sebelum dipotong pun disuruh rintak dulu, disuruh sentak dulu sampai terputus ini. Lalu kemudian sudah lembek baru ditebas. Dan harus ada dokter, begitu ditebas harus dihentikan darah itu. Satu orang saja kita buat begitu, itu pencuri lain, Pak, nggak ada yang berani, karena pasti tangan kanannya hilang. Kalau tangan kanan hilang, kan paling susah hidup, paling susah hidup. Tapi karena nggak dilaksanakan, akhirnya merebaklah para pencuri, suka-suka pencuri. Itu belum lagi dibodoh-bodohi. Kalau anak di bawah umur tidak bisa dihukum, karena model PBB anak di bawah umur adalah 17 tahun. Padahal dalam Islam baligh itu bisa 13 tahun. Dia memperkosa, dia melakukan kejahatan, karena anak di bawah umur nggak bisa hukum, padahal dia lebih jahat daripada yang di atas umur. Kerusakan terjadi karena tidak taat pada Allah, sibuk dengan merasa bahwa kita lebih hebat daripada Allah. Akhirnya terjadilah apa yang menyebabkan kita susah sendiri. Itu bahkan ada yang model agak jauh dari kita, Pak, saya nggak sebutkan tempatnya. Itu ada kampung kira-kira sekitar 15 km dari kita lah, dari sini. Itu ada kampung, kalau pencuri dipukul maka hukum adat berlaku, artinya yang mukul harus bayar. Tapi nggak pernah ada hukum untuk mengatur si pencuri, maka si pencuri suka-suka dia. Itu terjadi, Pak. Nggak bisa saya katakan di sini tempatnya, nanti pribadi saya katakan. Habis ini Bapak jumpai saya, Pak, daun pegah yang pegah. Begitu keadaan hari ini, Masya Allah. Nah, jadi yang terakhir, wa'irduh, tidak boleh menyakiti kehormatan kaum muslimin, tidak boleh mengejeknya, merendahkannya, tidak boleh mengupatnya. Nah, ini semua berlaku pada orang yang merdeka, artinya bukan budak. Kalau dengan orang merdeka saja nggak boleh, nah, kalau dengan berlaku pada orang merdeka dan kepada orang-orang yang budak di masa lalu. Jadi sama. Sekarang budak tak ada, pembantu ada, tetap haram kalau dia muslim, haram, nggak boleh ganggu. Hartanya, jasadnya, kehormatannya nggak boleh ganggu. Jadi jangan kira seakan-akan dia pembantu suka-suka kita. Alah, mau pembantu, sedikit salah kita tendang, kita pukul. Padahal pembantu itu muslim, dan dialah yang selama ini melayani orang yang berada di rumah itu atau majikannya. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis, kalau sudah waktunya makan, di antara adab dengan pembantu, kalau sudah waktunya makan, maka hadirkanlah pembantu untuk makan bersamamu, karena dia yang merasakan asap pada masakan itu, dia yang mencium aromanya, dia yang berkeringat untuk memasak makanan itu. Maka ketika sudah waktunya makan, makanlah bersama pembantu. Begitu kata Nabi dalam hadis. Saya tidak hafal matanya dengan baik. Jadi pembantu itu sampai disuruh hormati, jangan dia makan sendiri di dapur dengan bekasan makanan kita. Kalau dia ada salah, jangan pukul, jangan dipukul. Jadi perbanyaklah untuk memberi kemaafan selama dia tidak melakukan kesalahan fatal. Ibnu Mas'ud
Dulu punya budak dipukul dengan cambuk. Rasulullah melihat itu dan mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, Allah akan mencambukmu. 3 kali Rasulullah katakan dari jauh, Allah akan mencambukmu, Allah mencambukmu. Baru terdengar oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud begitu lihat ke belakang, ternyata Rasulullah yang memperingatinya. Kata Rasulullah, kalau engkau cambuk pembantumu, budakmu, maka Allah akan mengkisas engkau di akhirat, dicambuk balik di akhirat. Begitu Ibnu Mas'ud melihat ternyata itu Rasulullah, langsung Ibnu Mas'ud mengatakan, baik ya Rasulullah, kalau begitu hari ini ku bebaskan budak ini. Langsung dibebaskan. Begitu mereka taatnya kepada Nabi, dan begitu mereka merindukan surga Allah, tidak ingin melakukan kesalahan di atas dunia. Makanya Bapak Ibu yang punya pembantu, berbaik-baiklah dengan pembantu. Baik.